Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar trik wajib pada babak ending game benteng yang harus dikuasai pecatur. Sebuah teknik yang disebut dengan Lucena Position. Game ini terjadi pada kejuaraan dunia Rapid 2024 dan lawan Iren adalah pecatur Kazakhstan Elnaz Kaliahmed. Iren memulai dengan kuda F3, setelah D5, D4, lalu E6. Kemudian E3, kuda F6, setelah itu B3, persiapan fianchetto. Elnaz Kaliahmed mendorong B6, juga mempersiapkan fianchetto, gajah fianchetto, gajah B7, setelah itu gajah D3. Dibalas dengan gajah D6, lalu kuda B ke petak D2, setelah C5, Iren rokade. Kemudian kuda B ke petak D7, lalu kuda ke petak E5, tantangan pertukaran kuda. Namun Elnaz Kaliahmed memainkan menteri C7. Iren membalas dengan dorongan pion F4 memperkuat kuda. Setelah itu hitam rokade. Permainan berlanjut dengan benteng C1 memberikan shadowing pada menteri, dibalas dengan benteng A ke petak C8, lalu menteri E1. Setelah itu Elnaz Kaliahmed menantang pertukaran kuda. Gajah makan kuda, pion makan gajah, kemudian menteri G3. Iren mempersiapkan sebuah jebakan. Jika hitam memainkan langkah yang tidak jelas seperti benteng F ke petak E8, maka kuda makan kuda. Setelah menteri makan kuda, pion makan pion, mengancam gajah dan juga mengancam skakmat. Kalau gajah mundur, maka benteng F ke petak D1 memberikan shadowing pada menteri. Apabila shadowing ini diabaikan, misalnya dengan pion makan pion, maka kuda makan pion. Ancaman terbuka pada menteri. Setelah menteri menyingkir ke petak E7, maka kuda F6, hitam akan betul-betul tertekan. Setelah raja ke petak H8, benteng D7. Akan tetapi, Elnaz Kaliahmed tidak terjebak dengan langkah-langkah yang tidak tepat. Dia mendorong F6. Setelah kuda makan kuda, menteri makan kuda, lalu kuda C4. Gajah terancam. Gajah mundur ke petak E7, setelah itu benteng F ke petak D1 memberikan shadowing pada menteri. Setelah menteri ke petak C6, gajah A3, lalu benteng ke petak D8. Setelah itu, menteri H3 memberikan tekanan pada pion E. Langkah ini adalah sebuah kesalahan. Langkah terbaik bagi hitam di posisi ini adalah gajah ke petak A6 untuk menyerang kuda. Namun, Elnaz Kaliahmed tidak berhasil menemukan langkah terbaik. Dia menarik mundur gajah ke petak C8, memberikan shadowing pada menteri. Menteri menghindar ke petak G3, setelah itu benteng F ke petak E8, dibalas dengan pion makan pion, tantangan pertukaran benteng. Elnaz Kaliahmed terlebih dahulu mengambil pion. Setelah gajah makan gajah, menteri makan gajah. Setelah itu, menteri mundur. Permainan berlanjut dengan gajah A6 menyerang kuda. Kuda mundur, lalu benteng makan benteng. Setelah itu, kuda makan benteng, sekaligus menjaga pertahanan. Ini dibalas dengan E5, pion makan pion, menteri makan pion. Selanjutnya, Iren mengadu menteri. Menteri makan menteri, kuda makan menteri. Dan di posisi ini, Elnaz Kaliahmed tidak menyelamatkan pion. Dia memilih untuk memainkan benteng D8, membiarkan kuda makan pion. Setelah itu, benteng kembali. Kuda mundur dan benteng makan pion. Setelah itu, raja menyerang benteng. Benteng C3 dan kuda kembali mengancam benteng. Benteng mundur C7 dan C4. Selanjutnya, benteng D7. Posisi ini sangat seimbang. Bisa dikatakan bahwa posisi ini sangat kering dari langkah-langkah taktikal. Oleh karena itu, permainan harus berlangsung secara presisi. Baik hitam maupun putih tidak boleh membuat kesalahan. Di posisi ini, Iren membawa bentengnya ke petak C2. Setelah gajah menyerang kuda, kuda C3, lalu raja F7. Raja E3, benteng E7 skak, raja D4. Kemudian benteng mundur ke petak E1.
Kuda B5, ancaman forking untuk mendapatkan gajah dibalas dengan benteng D1, skak. Raja mundur ke petak E3, kemudian pion menyerang kuda. Kuda mundur sambil menyerang benteng, benteng E1 kembali skak, dan raja menyerang benteng. Setelah benteng di petak E5, Iren menempatkan benteng di petak D2, ancaman pada petak D7. Dibalas dengan raja E7 dan G3. Setelah benteng mencoba menyerang pion, raja E3, benteng E5 skak, raja D4, setelah itu raja D6. Kemudian Iren mendorong B4, dibalas dengan raja C7, setelah itu A3. Kemudian benteng mundur ke petak E8, kemudian Iren melakukan skak. Dan di posisi ini, hitam memutuskan untuk menukar gajah dengan kuda. Kemudian pion makan gajah. Iren punya sebuah pion bebas. Pada posisi yang sangat kering, yang tidak ada kemungkinan untuk menyerang, maka sebagai pecatur kita harus sabar menunggu lawan membuat kesalahan. Di posisi ini, setelah bermain cukup sabar, akhirnya lawan Iren membuat kesalahan. Dia mendorong F5. Ini menyebabkan Iren bisa menempatkan benteng di petak C2, skak, setelah raja D7, benteng menyerang pion. Hitam coba untuk menyerang raja, skak. Raja mundur D3, kemudian benteng mengancam pion, dan Iren memutuskan untuk mengambil pion, membiarkan benteng makan pion. Setelah itu, langkah terbaik bagi putih adalah ke petak C4. Akan tetapi di posisi ini, Iren menempatkan raja di petak E3 untuk mengontrol petak D2. Ini membuat keunggulan putih kembali berkurang. Langkah terbaik bagi hitam adalah mendorong A5. Untungnya, hitam membuat kesalahan. Dia memainkan benteng E5, skak. Setelah itu, raja menyerang benteng dan juga pion. Benteng E2 mencoba untuk menyerang pion, namun Iren melepaskan pion. Dia mengambil pion F. Setelah benteng makan pion, benteng juga makan pion. Ancaman selanjutnya adalah benteng ke petak A7 untuk mendapatkan pion. Olehnya itu, G6 dimainkan, skak. Raja mundur sambil menjaga pion. Kemudian raja C7 berupaya untuk mendekati benteng. Iren mendorong A4, lalu benteng menyerang pion B5. Setelah raja B7, benteng F6. Ini dibalas dengan benteng B4 skak, tetapi Iren mengadu benteng. Tentu saja, benteng ke petak B3 mundur untuk menjaga pion. Namun, benteng melakukan skak. Setelah raja lari, Iren mendapatkan pion lagi. Kemudian hitam kembali menyerang raja, skak. Raja G5 setelah benteng makan pion. Benteng diadu. Benteng mundur A3 mengancam pion, namun G4 setelah raja makan pion, raja makan pion. Di posisi ini, Iren telah unggul 1 pion, dan tugasnya adalah membawa pionnya untuk promosi. Untuk itu, dia harus bermain dengan sangat baik. Di posisi ini, Elnas Kaliahmet membawa raja ke petak C6, berupaya untuk membawa raja aktif mendekati petak promosi. Namun Iren memainkan langkah benteng mundur ke petak H1. Setelah raja mendekat, benteng E1. Ini membatasi pergerakan raja hitam. Hitam mencoba untuk melakukan skak, namun raja F7. Setelah itu, benteng ke petak D6, lalu pion bebas mulai didorong. Keberadaan benteng di petak E1 praktis membuat hitam hanya bisa memainkan bentengnya dan rajanya akan pasif. Oleh karena itu, benteng D5 menyerang pion, namun G6. Setelah benteng F5 skak, raja dibawa ke petak G8. Ini tetap membuka jalan agar pion bisa melangkah. Setelah benteng mundur ke petak F2, maka G7. Kemudian, Elnas Kaliahmet membawa benteng ke petak H2, membuat raja tidak bisa menyeberang untuk promosi pion. Sampai di posisi ini, kita telah mencapai Lucena position, dan Iren
berhasil membatasi pergerakan Raja Hitam. Jika kita dihadapkan pada posisi seperti ini, maka kita harus memainkan langkah tempo benteng. Dan seperti yang ditunjukkan Iren, benteng ke petak E4. Ini membatasi pergerakan raja. Setelah raja coba ke petak D6, raja keluar, bersiap untuk promosi pion. Tentu saja hitam akan menyerang raja dengan benteng F2, skak. Namun itu bukan masalah, karena raja G6, pion akan segera promosi. Jika raja mendekati benteng, maka benteng cukup ditempatkan di petak G5. Oleh karena itu di posisi ini, hitam mencoba dengan benteng G2, skak. Namun, raja F6 tetap memberikan penjagaan pada pion. Di posisi ini, langkah apapun yang dimainkan hitam sudah tidak akan membuatnya bisa menang. Jika dia mencoba dengan benteng F2 skak, maka raja ke petak G5. Setelah benteng G2 kembali skak, maka benteng G4. Adu benteng dan pion akan promosi. Putih akan menang dengan sangat mudah. Di posisi ini, Irnas mencoba dengan langkah benteng D7. Namun, langkah tempo benteng E5 mengakhiri perlawanan hitam. Kalaupun dilanjutkan misalnya dengan benteng F2, maka raja G6, pion siap promosi. Setelah raja mencoba untuk mendekati benteng, maka benteng G5 dan pion promosi tidak akan bisa dihentikan. Atau jika di posisi ini benteng langsung ke petak G2, maka benteng G5 kembali memberikan ancaman pada benteng. Dan selangkah lagi, pion akan promosi. Benteng makan benteng, raja makan benteng. Setelah raja coba mendekati pion, putih menang